ini kami akan menampilkan simulasi sidang tindak pidana perikanan. Namun sebelumnya, untuk lebih jelasnya di sini saya akan membacakan kasus posisi secara singkat terlebih dahulu. PT Pratama Mega Konservasi adalah perusahaan dalam negeri yang bergerak pada bidang penangkapan dan penasok ikan, beralamat di Jalan Cangmalang, RT 4 RW 2, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perusahaan ini dipimpin oleh Shannon Rosemary selaku Direktur Utama, dibantu oleh Debbie Anissa selaku Direktur Operasional. Pada tahun 2020, PT Pratama Mega Konservasi mengalami penurunan pendapatan disebabkan pandemi COVID-19, sehingga perusahaan ini melakukan beberapa perbuatan melanggar hukum demi mengembalikan kondisi ekonomi perusahaan. Pelanggaran tersebut antara lain: 1. Memasukkan siup, CP dan SIGFI. 2. Memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan menteri. 3. Melakukan penangkapan terhadap jenis ikan yang dilindungi. 4. Memperdagangkan jenis ikan yang dilarang. Dalam hal ini, bentuk dakwaan yang didakwakan adalah dakwaan subsidiaritas pasal 28A junto pasal 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dan pasal 35 ayat 1 junto pasal 95 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dan pasal 7 huruf M dan huruf M ayat 2 junto pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dan perlu diketahui bahwa pada sidang kali ini kita hanya fokus untuk menampilkan sidang pembuktian, pembacaan tuntutan, pembacaan pledoi dan putusan oleh majelis hakim. Sedangkan untuk pembacaan dakwaan, eksepsi dan putusan selah dianggap telah dibacakan. Sekian, selamat menyaksikan. Katanya Manjur. Sidang pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tual yang mengadili pemeriksaan untuk perkara tindak pidana perikanan dengan acara biasa nomor 5 /Pinsus PNK /2022 dengan agenda sidang pembuktian oleh penuntut umum pada hari Senin tanggal 14 Januari 2022 dengan terdakwa Shannon Rosemary. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Manjur minggir terus. Sidang lanjutan pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tua yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa nomor 5 Pinsus PNK 2022 PNTU atas nama terdakwa Shannon Rosemary pada hari ini Jumat 14 Januari 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penuntut umum, siap yang untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Saudara penasihat hukum, siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, saudara penuntut umum, apakah terdakwa atas nama Shannon Rosemary telah menghadap muka persidangan? Belum yang mulia. Baik, hadirkan saudara terdakwa. Petugas silakan hadirkan terdakwa dalam muka persidangan.
Baik, saudara terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baik, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, agenda sidang hari ini yakni pembuktian oleh penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah telah siap dengan alat buktinya? Siap yang mulia. Baik, siapa terlebih dahulu yang akan saudara penuntut umum hadirkan? Kami akan hadirkan Dinas Kelautan atas nama Mahmud Restu yang mulia. Baik, silakan hadirkan saudara saksi kepada saudara terdakwa. Silakan duduk di sebelah penasihat hukum saudara. Saudara saksi silakan menghadap di dalam muka persidangan. Silakan duduk. Baik, saudara saksi sehat ya? Sehat yang mulia. Siap untuk memberikan kesaksian pada persidangan hari ini? Iya, siap yang mulia. Baik, sekian silakan maju depan berikan identitas saudara terlebih dahulu. Silakan. Baik, kami akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara? Muhammad Restu yang mulia. Tempat tanggal lahir? Siap. 19 Juni 1995. Jenis kelamin? Laki-laki. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Siap. Agama? Islam. Pekerjaan? Dinas Kelautan. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan hari ini berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara diharuskan untuk disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan. Silakan saudara berdiri dan ikuti laporan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya bersaksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik, saudara telah disumpah menurut keyakinan yang saudara anut. Oleh karena itu dalam memberikan keterangan, berikan keterangan dengan sebenar-benarnya tanpa dikurangi maupun ditambah. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara saksi Mahmud Restu bertugas sebagai apa? Saudara bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan. Saya bertugas pada bagian seksi penangkapan ikan dan juga penelanan yang mulia. Apa mengenai perizinan PT Pratama Mega Konservasi juga menjadi tugas saudara? Iya, tugas saya. Apa mengenai izin usaha tersebut terdapat penggolongannya? Bisa saudara jelaskan? Iya, ada yang mulia. Yaitu pada tempatnya PT Pratama Mega Konservasi mendapatkan izin pada wilayah BPPNRI 713 sepanjang laut Kabupaten Batam sampai Kabupaten Flores. Baik, saudara penuntut umum silakan. Mohon izin menunjukkan alat bukti yang berkaitan dengan saksi yang mulia. Baik, silakan maju depan. Apa benar saudara saksi? Saudara terdakwa kan? Silakan kembali. Silakan. Saudara saksi, kapan para nelayan mengirim laporan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan? Para nelayan memberikan laporan kepada kami pada tanggal 7 Juni 2021, lalu kami segera melakukan monitoring pada wilayah. Setelah itu, tindakan lanjut apa yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan? Kami melakukan teguran kepada nakoda dan juga perusahaan PT Pratama Mega Konservasi. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum silakan. Terima kasih yang mulia. Izin menunjukkan alat bukti yang berkaitan dengan saksi yang mulia. Baik, silakan maju depan. Apa benar saudara saksi? Saudara terdakwa? Baik, silakan kembali. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi,
mengenai perbedaan waktu. Pada tanggal 7 Juni 2021 baru mendapat keluhan dari nelayan. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2021 saudara baru menegur kapal perusahaan terdakwa. Yakinkah saudara bahwa kapal yang melakukan pelanggaran pada tanggal 7 Juni 2021 itu adalah kapal milik perusahaan terdakwa ya? Saya tidak mengetahui pasti, namun pada tanggal 7 Juni 2021 waktu nelayan memberikan laporan kepada kami tidak menemukan adanya kapal. Namun pada tanggal 12 Juni 2021 kami telah melakukan monitoring di Laut Flores dan kami mengetahui bahwa kapal yang berlayar pada saat itu adalah milik dari perusahaan PT Pratama Mega Konservasi. Baik yang mulia, dapat dilihat bahwa saudara Mahmud Restu ragu-ragu. Aku tidak yakin siapa yang dituduh dalam dakwaan penuntut umum yang mulia. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa ada tanggapan atas pernyataan dari saudara saksi? Baik, saudara saksi, keterangan dari saudara kami anggap cukup. Silakan maju depan dan mengambil identitas saudara dan saudara dapat meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Saudara penuntut umum, siapa lagi yang saudara hadirkan? Saksi Direktur Operasional atas nama Debbie Anissa yang mulia. Baik, silakan hadirkan saudara saksi. Saudara Debbie, silakan masuk dalam persidangan. Saudara saksi, bagaimana siap? Siap yang mulia. Siap untuk memberikan kesaksian pada persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya silakan maju depan dan berikan identitas saudara terlebih dahulu. Baik, silakan duduk. Kami akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara? Debbie Anissa. Tempat tanggal lahir? Banyuwangi 10 September 1981. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Jalan Raya Situbondo, Gang Toma, Dusun Cilogiri, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Agama saudara? Islam. Pekerjaan saudara? Pengusaha. Baik, sebelum saudara memberikan kesaksian pada persidangan hari ini berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara diharuskan untuk disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan. Silakan saudara berdiri dan ikuti lafal saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut keyakinan yang saudara anut. Oleh karena itu dalam memberikan keterangan, berikanlah keterangan dengan sebenar-benarnya ya. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Saudara saksi Debbie Anissa, saudara bekerja sebagai apa di PT Pratama Mega Konservasi? Sebagai Direktur Operasional yang mulia. Sudah berapa lama saudara bekerja di sana? Selama 10 tahun yang mulia. Bagaimana perusahaan sebesar itu bisa melakukan pelanggaran, saudara? Karena kami pada awalnya mengalami krisis pada saat pemberlakuan PSBB. Oleh karena itu, para pemegang saham segera melakukan LUPS. Maka saya dan juga Ibu Senen segera melakukan diskusi. Saat diskusi berlangsung, saya menyampaikan beberapa usulan dari beberapa pihak sambil menjelaskan risiko yang akan terjadi. Tapi Ibu Senen tetap meminta saya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Siapa yang memberikan usulan itu? Dan apa usulannya? Dava Haryadi yang mulia, ahli penangkap ikan di perusahaan kami. Dava menjelaskan cara untuk menyelesaikan masalah perusahaan dengan menambah kapal, menambah metode tangkapan, dan memperluas wilayah. Dava juga menjelaskan bahwa hal tersebut memiliki risiko yang besar. Saudara penuntut umum, silakan. Baik, saudara saksi, mengenai usulan dari saudara Dava, bagaimana tanggapan dari terdakwa pada saat itu? Ibu Sharon minta saya mengaktualisasikan saran dari Dava. Apakah saudara telah mendaftarkan alat-alat penangkap ikan yang telah saudara rubah? Belum, karena perintah Ibu Sharon. Baik, pada saat penggeledahan kami menemukan beberapa jenis ikan yang dilindungi. Apakah jenis ikan yang dilindungi tersebut merupakan permintaan dari terdakwa? Terkait ikan-ikan ilegal maupun dilindungi, saya justru tidak tahu bahwa ikan-ikan tersebut masuk ke dalam daftar tangkapan. Baik, cukup yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pada
bersama saudara Dafa Haryadi. Apakah saudara sebelumnya meminta persetujuan kepada Ibu Shana terlebih dahulu? Tidak, kami bertemu secara tidak formal, kemudian membahas mengenai permasalahan perusahaan. Baik, kemudian terkait dengan bongkar muat di tengah laut, apakah benar Ibu Shana yang memerintahkannya kepada saudara secara langsung? Ibu Shana minta saya bisa tidak bisa jangan sampai memotong biaya operasional perusahaan. Kemudian saya bukan dengan saja mengusulkan bahwa kapal-kapal perusahaan melakukan bongkar muat di tengah laut. Sambil menjelaskan dampaknya, Ibu Shana justru menyetujui hal tersebut. Saat seorang direktur utama terbebani masalah perusahaan sehingga membuatnya tidak dapat berpikir jernih dan panjang, bukankah seharusnya direktur operasional perusahaan dapat membantu mengatasi permasalahan perusahaan dengan bijak dibandingkan memberikan saran-saran yang ilegal yang bisa mendorong Ibu Shana dan membuat Ibu Shana merasa tidak memiliki ide lain selain ide ilegal yang saudara sampaikan? Maaf, Pak. Baik yang mulia, dari sini dapat disimpulkan bahwa saudara Devi Anissa jelas sadar apa yang dikatakannya, jelas sadar bahwa perkataannya mendorong dan menjerumuskan Ibu Shana kepada kebijakan-kebijakan ilegal, bahwa saudara Devi Anissa adalah... Mohon pelankan suara saudara. Tolong jangan potong pembicaraan saya. Mohon maaf yang mulia, penasihat hukum terlalu keras dan berlebihan dan itu menyudutkan saksi kami. Kami hanya melakukan penegasan saja. Saudara penasihat hukum, saudara penuntut umum, tolong jangan memotong pembicaraan saudara penasihat hukum. Dan kepada saudara penasihat hukum, tolong pelankan suara saudara. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Sudah cukup? Cukup yang mulia. Baik, saudara terdakwa ada tanggapan? Mohon maaf yang mulia, semua perkataan Ibu Dewi itu tidak sepenuhnya benar. Karena yang mengatur semuanya itu dan Ibu Dewi sendiri dan saya tidak mungkin menyayangkan yang tidak benar. Mohon maaf yang mulia, tetapi Ibu Shana yang memerintahkan saya untuk Saudara saksi, harap tenang, singkat ini ruang persidangan. Kepada saudara terdakwa, silakan masukkan pembela ke dalam pembelaan saudara. Saudara mengerti? Sudah cukup? Cukup ya. Baik, saudara saksi yang dari saudara kami cukup, silakan maju depan dan mengambil identitas saudara dan saudara dapat meninggalkan kita sidang. Saudara penuntut umum, apakah masih ada yang ingin saudara hadirkan? Kami akan menghadirkan saksi ahli kelautan atas nama Anissa Imanda MSI ya mulia. Baik, silakan hadirkan saudara ahli. Saudara ahli silakan masuk dalam persidangan. Saudara ahli, bagaimana keadaan saudara sehat? Sehat yang mulia. Siap ya untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, silakan maju depan dan berikan identitas saudara terlebih dahulu. Silakan duduk. Baik, kami akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara? Anissa Imanda MSI. Tempat tanggal lahir? Sumba Timur. Tempat tinggal? Desa Jenis kelamin? Perempuan. Agama? Islam. Pekerjaan? PNS. Baiklah, sebelum saudara memberikan kesaksian pada persidangan hari ini berdasarkan pasal 106 ayat 3 KUHP, saudara diharuskan untuk disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang Baik, mulia. silakan. Silakan saudara berdiri dan ikuti normal saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Baik, saudara ahli telah bersumpah menurut keyakinan yang saudara anut. Oleh karena itu dalam memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saudara ya. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Saudara ahli, apa pekerjaan saudara saat ini? Saya bekerja sebagai dosen di Universitas Budaya Nagari yang mulia. Apakah saudara sebelumnya pernah menangani kasus atau perkara dalam persidangan? Dan jika pernah, saudara sebelumnya menangani kasus soal apa? Iya, sebelumnya saya pernah menangani kasus dalam persidangan dan kasus ini
dan kasus tersebut mengenai illegal fishing. Saudara pernah menangani kasus illegal fishing. Apakah kasus ini sama dengan kasus illegal fishing yang pernah saudara tangani sebelumnya? Setelah saya menganalisis kronologi kasus yang diberikan kepada saya, kasus ini sama dengan kasus yang pernah saya tangani, yaitu mengenai illegal fishing. Memangnya illegal fishing dalam perkara ini apa yang dimaksud saudara? Baik, mengenai illegal fishing, jika hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Illegal fishing ini merupakan penangkapan ikan secara tidak sah atau penangkapan ikan yang melanggar ketentuan peraturan yang ada. Dan di Indonesia sendiri ini terdapat 4 identifikasi mengenai illegal fishing yang mulia. Yang pertama yaitu penangkapan ikan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan tidak menggunakan izin, penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang, dan juga penangkapan jenis atau spesies ikan yang tidak sesuai dengan izin. Baik, saudara penuntut umum silakan. Terima kasih. Saudara ahli, saudara tadi menjelaskan bahwa mengenai tindakan illegal fishing, PT Pratama Mega Konservasi telah melakukan pemalsuan siup sipi dan sikpi palsu dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Apakah hal tersebut merupakan perilaku tindakan illegal fishing? Iya, hal tersebut merupakan tindakan illegal fishing. Terkait jenis mata pancing yang dipakai oleh kapal PT Pratama Mega Konservasi dengan ukuran 13,787 inch dengan cold storage 300 JT, apakah hal tersebut melanggar aturan? Iya, hal tersebut melanggar peraturan. Apabila kapal tersebut berukuran 300 JT, maka ukuran mata pancing yang digunakan itu harus lebih dari atau sama dengan 13 inci. Dengan panjang tali ris atas itu kurang dari atau sama dengan 2.500 meter. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021. Terkait jenis ikan yang dilindungi, apa saja jenis ikan yang dilindungi tersebut? Terdapat 2 identifikasi jenis ikan yang dilindungi. Yang pertama itu ikan yang dilindungi secara penuh. Itu ada ikan arwana merah, pari gergaji, hiu paus, dan juga pari mata. Dan yang kedua itu adalah ikan yang dilindungi secara terbatas. Itu ada ikan Napoleon, ikan cepungan bagai, dan juga ikan terumbu. Mengapa ikan itu dilindungi dan tidak boleh diperdagangkan? Tentu saja agar jenis ikan tersebut tidak mudah punah dan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dan mengapa ikan-ikan tersebut ini tidak boleh diperdagangkan? Karena terkadang pihak luar itu meminta terlalu banyak pasokan ikan di Indonesia yang mulia, dan mau tidak mau nelayan yang ada di negara kita ini mengambil ikan dengan jumlah yang banyak tanpa memperhatikan ekosistem yang ada di laut. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, apakah di dalam laut itu mengenai dalam rendahnya laut itu juga mempengaruhi dari hasil tangkapan ikan? Bukan dalam rendahnya laut yang mempengaruhinya, akan tetapi ukuran dari alat pancing yang digunakanlah yang mempengaruhinya. Kemudian kami juga menemukan data bahwa populasi ikan hiu kejen itu menurun. Apakah itu benar? Dan apakah ada peraturan yang mengatur mengenai ikan hiu kejen itu merupakan ikan yang dilindungi? Iya, itu benar. Menurut data yang saya temukan pada tahun 2015 itu status hiu kejen itu menurun. Hampir 54% produksi di Indonesia itu adalah jenis hiu kejen. Dan Indonesia ini merupakan negara dengan tingkat eksploitasi hiu tertinggi di dunia. Dan memang benar, saya belum menemukan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai hiu kejen ini. Akan tetapi yang mulia, menurut pandangan saya, hiu kejen ini merupakan hewan yang dilindungi karena pada tahun 2016 hiu ini masuk dalam status Appendix 2 dan status ini berlaku pada tahun 2017. Kemudian kami juga menemukan data bahwa ikan-ikan yang dilindungi seperti ikan hiu kejen yang populasinya itu sudah menurun boleh ditangkap dan diperjualbelikan di wilayah Laut Flores. Jadi apakah menurut saudara itu menjadi suatu hal yang bermasalah apabila perusahaan dan terdakwa menangkap ikan tersebut? Hal itu
tidak bermasalah, akan tetapi bisa menjadi masalah apabila hiu kejen ini ditangkap secara besar-besaran tanpa memperhatikan populasi hiu kejen sendiri dan juga ekosistem di lautnya. Baik Yang Mulia, dari sini dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan penjabaran dari saudara ahli, kami tidak merupakan satu peraturan manapun yang mengatur bahwa ikan hiu kejen merupakan ikan dilindungi dan boleh untuk diperjualbelikan. Mohon maaf Yang Mulia, yang menjadi poin permasalahan adalah terdakwa telah melakukan eksploitasi secara besar-besaran dan tidak memiliki izin. Saudara penuntut umum, saudara penasihat hukum, harap tenang, ini ruang persidangan. Saudara ahli, apakah benar pernyataan yang dibicarakan oleh saudara penuntut penasihat hukum tadi? Iya, itu memang benar Yang Mulia. Tapi menurut pandangan saya sudah mengatakan bahwa status dari hiu kejen ini masuk dalam status appendix 2 dan status ini pemerintah yang mengeluarkannya. Memang benar hiu kejen ini belum punah, akan tetapi jika terus-terusan diambil akan terancam punah dan akan sepenuhnya punah. Baik, saudara terdakwa ada tanggapan? Baik, saudara ahli, keterangan dari saudara kami anggap cukup. Terima kasih. Silakan mengambil identitas saudara dan saudara dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara penuntut umum, apakah masih ada lagi yang ingin saudara hadirkan? Sudah cukup Yang Mulia. Baik. Pembuktian dari saudara penuntut umum dianggap cukup. Agenda sidang selanjutnya yakni pembuktian oleh penasihat hukum sekaligus pemeriksaan terdakwa. Majelis hakim memberi waktu 3 hari ke depan ya untuk mempersiapkan alat bukti saudara. Bagaimana? Siap Yang Mulia. Baik. Panitera 3 hari ke depan tanggal berapa? Senin 17 Januari 2022 Yang Mulia. Baik. Sidang perkara pidana nomor 5 hari Pitsus PRK garing 2022 garing Pentul pada hari ini Jumat 14 Januari 2022 dilanjutkan pada hari Senin 17 Januari 2022 dengan agenda pembuktian oleh penasihat hukum sekaligus pemeriksaan terdakwa kepada penuntut umum agar tak menahan dan menghadapkan terdakwa pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tual yang mengadili pemeriksaan perkara tindak pidana perikanan dengan acara biasa nomor 5 garing Pitsus PRK garing 2022 garing Pentul dengan agenda sidang pembuktian oleh penasihat hukum sekaligus pemeriksaan terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 dengan terdakwa Selon Rosemary. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama pada hari ini Senin 17 Januari 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Saudara penasihat hukum siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, saudara penuntut umum. Baik, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, agenda sidang hari ini yakni pembuktian oleh saudara penasihat hukum. Saudara penasihat hukum, alat bukti apa saja yang saudara hadirkan? Kami akan menghadirkan 2 orang saksi Yang Mulia. Baik, siapa dulu yang saudara hadirkan? Seorang kepala administrasi dan keuangan dari PT Pratama Mega Konservasi. Baik, silakan hadirkan saudara saksi. Untuk saudara saksi silakan hadir di muka persidangan. Baik, saudara saksi sehat ya? Siap Yang Mulia. Siap untuk memberikan kesaksian pada persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, sebelum saudara memberikan kesaksian pada persidangan hari ini, silakan maju depan dan berikan izin saudara terlebih dahulu. Baik, kami akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara? Redi Ahmad. Lahir? Surabaya. Jenis kelamin? Laki-laki. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Jalan Pemuda nomor 12 Gubeng Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Agama saudara? Islam. Pekerjaan saudara? Pengusaha. Baik, sebelum saudara memberikan kesaksian pada persidangan hari ini berdasarkan pasal 160 ayat 3 kuhap, saudara diharuskan untuk disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, silakan. Silakan saudara berdiri dan ikuti lafal saya.
Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi telah bersumpah menurut keyakinan yang saudara anut. Oleh karena itu untuk memberikan kesaksian, berikanlah kesaksian dengan sebenar-benarnya ya, saudara mengerti? Mengerti yang mulia? Baik, saudara saksi, apa jabatan saudara di PT Pratama Mega Konservasi? Saya sebagai kepala bidang administrasi dan keuangan yang mulia. Berapa lama saudara menjabat? 10 tahun yang mulia. Lalu bagaimana kondisi perusahaan selama PSBB? Saudara bisa jelaskan? Tahun 2020 ketika COVID-19 memasuki Indonesia, perusahaan mengalami penurunan sebesar 50% sehingga perusahaan terancam kolaps, dan hal tersebut kami bahas dalam RUPS yang mulia. Baik, lalu apa hasil RUPS itu? Dalam RUPS kami membahas tentang keuangan, uang masuk, uang keluar, dan di sana Dewan Direksi dan Pemegang Saham mendesak kami agar menstabilkan perusahaan sehingga kami membuat rencana baru agar perusahaan stabil kembali yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum silakan. Izin yang mulia memberikan alat bukti yang berkaitan dengan saksi. Baik, silakan tunjukkan. Apakah benar saudara saksi? Benar saudara terdakwa? Baik, silakan kembali. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah pada saat masa PSBB itu berlangsung juga mempengaruhi dari gaji karyawan? Ya, sangat mempengaruhi karena di sini kami juga berencana untuk mem-PHK karyawan yang mulia. Apakah perusahaan tetap mem-PHK para karyawannya? Perusahaan tidak jadi mem-PHK karena antara perusahaan dan karyawan melaksanakan suatu perjanjian yang mulia. Mengapa timbulnya suatu perjanjian dan tidak jadi untuk di-PHK? Karena dari perusahaan sendiri tidak mampu untuk membayar penuh para karyawan, dan karyawan sendiri memohon pada kami karena mereka menghidupi keluarganya, sehingga terjadilah perjanjian dengan syarat kami tetap menggaji mereka tetapi setengah yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, saudara penuntut umum silakan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, apa strategi yang dilakukan untuk menstabilkan perusahaan, keuangan perusahaan? Di sini kami menghubungi para investor-investor, berapa menolak dan berapa setuju dengan syarat menunggu perusahaan stabil kembali yang mulia. Setelah adanya PSBB, bagaimana kondisi keuangannya? Setelah PSBB, perusahaan mengalami kenaikan sehingga dalam pengelolaan dan peroperasionalnya tetap stabil yang mulia. Baik, sudah cukup yang mulia. Saudara terdakwa, ada tanggapan? Baik, saudara saksi, keterangan dari saudara kami anggap cukup. Silakan maju ke depan dan mengambil identitas saudara, dan saudara dapat meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Saudara penasihat hukum, masih ada lagi yang akan saudara ajukan? Terakhir dari salah satu karyawan di perusahaan tersebut yang mulia. Baik, silakan lanjutkan saudara saksi. Untuk saudara saksi silakan hadir di muka persidangan. Bagaimana saudara saksi, sehat ya? Sehat yang mulia. Siap untuk memberikan kesaksian pada persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya silakan maju ke depan dan berikan identitas saudara terlebih dahulu. Kami akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara? Indri Hizbi. Tempat tanggal lahir? Kupang. Jenis kelamin? Jenis kelamin perempuan. Kebangsaan? Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal? Tempat tinggal di Desa Tuan Daun Merah, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Agama? Agama Islam. Pekerjaan saudara? Pekerjaan sebagai karyawan swasta. Baik, sebelum saudara memberikan saksian pada persidangan ini berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara diharuskan untuk disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan. Silakan saudara berdiri dan ikuti lafal saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi telah bersumpah menurut keyakinan yang saudara mau. Oleh karena itu dalam memberikan kesaksian dengan keterangan dengan sebenar-benarnya ya, saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Posisi saudara sebagai apa di PT Pratama Mega Konservasi dan sudah berapa lama sudah bekerja di sana? Sebagai staf administrasi pergudangan selama 7 tahun yang mulia. Berdampak yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara ini termasuk salah satu karyawan yang di PHK oleh perusahaan? Iya benar. Kemudian apa yang saudara lakukan beserta karyawan-karyawan lainnya lakukan? Kami menolak untuk di PHK karena itu memang satu-satunya pekerjaan saya, jadi saya tetap mempertahankan pekerjaan saya. Baik, karena ada penolakan dari karyawan, bagaimana respon dari perusahaan? Kemudian perusahaan membuat kesepakatan gaji yang diberikan hanya 50%. Berapa gaji yang saudara terima setelah mendapatkan potongan? Gajinya sebesar 950. 950.000 ya? Iya. Baik, cukup yang mulia. Saudara terdakwa, saudara penuntut umum, silakan. Terima kasih, saudara saksi. Saudara saksi, gaji karyawan mulai dipotong separuhnya itu mulai kapan? Pada awal April hingga Agustus. Saat perusahaan sudah membaik, bagaimana gaji yang saudara terima? Meskipun perusahaan sudah membaik, gaji yang diberikan hanya tetap 50%. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena memang pada waktu itu PSBB, aktivitas kerja terbatas, bahkan sampai dicuti dan di PHK. Jadi imbasnya ya pada gaji saya yang mulia. Maaf. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara terdakwa ada tanggapan? Baik, saudara saksi, berarti perusahaan tempat saudara bekerja ini benar-benar hampir kolaps ya sampai mencutikan karyawan? Benar yang mulia. Ya sudah, yang sabar ya. Karena yang terdampak dengan adanya PSBB ini bukan cuma saudara, tapi satu Indonesia, bahkan satu dunia itu juga ikut terdampak. Yang sabar ya. Baik, saudara, keterangan dari saudara kami anggap cukup. Silakan maju ke depan dan mengambil identitas saudara dan saudara dapat meninggalkan ruang sidang. Baik, saudara penasihat hukum, masih ada lagi yang saudara hadirkan? Sudah cukup yang mulia. Baik, saudara terdakwa silakan kembali ke meja tengah, ke kursi tengah. Baik, maka dengan ini acara pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum maupun penasihat hukum telah selesai. Agenda sidang selanjutnya yakni pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutannya? Kami belum siap yang mulia. Baik, kami beri waktu 4 hari ke depan ya untuk mempersiapkan surat tuntutannya. Baik yang mulia. Baik, panitera 4 hari ke depan tanggal berapa? Jumat 21 Januari 2022 yang mulia. Baik. Sidang perkara pidana nomor 5 garing Pitsus PNK garing 2022 garing PNTO pada hari ini Senin 17 Januari 2022 dilanjutkan pada hari Jumat 21 Januari 2022 dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum kepada penuntut umum agar tak menahan dan menghadapkan terdakwa
persidangan berikutnya. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tual yang mengadili pemeriksaan perkara tindak pidana perikanan dengan acara biasa nomor 5 garing Bitsus PLK garing 2022 garing PNTUL dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh penuntut umum pada hari Jumat 21 Januari 2022 dengan terdakwa Senior Rosemary. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama pada hari ini Jumat 21 Januari 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penuntut umum siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Saudara penasihat hukum siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, saudara penuntut umum terdakwa atas nama Shena Rosemary telah menghadap muka persidangan ya? Sudah yang mulia. Baik. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, agenda sidang hari ini pembacaan surat tuntutan oleh saudara penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah telah siap dengan surat tuntutannya? Siap yang mulia. Baik, silakan bacakan pokok-pokoknya saja ya kepada saudara terdakwa dan saudara penasihat hukum. Silakan cermati dan dengarkan pembacaan surat tuntutan dari saudara penuntut umum. Izin memberikan salinannya yang mulia. Baik, silakan maju ke hadapan majelis. Silakan balik ya. Baik, silakan. Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk keadilan, Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati. Surat tuntutan nomor PDM 07/Tul/S/01/2022 atas nama terdakwa Shena Rosemary. Kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Shena Rosemary terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam pasal 28A junto pasal 94 tahun Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan pasal 35 ayat 1 junto pasal 95 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan pasal 7 ayat 2 huruf M dan huruf N junto pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Shena Rosemary dengan pidana penjara 7 tahun penjara terhadap pidana penjara tersebut dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 3 miliar rupiah subsidiar kurungan pengganti denda selama 3 bulan. 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Dengan demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Jumat 21 Januari 2022. Hormat kami jaksa penuntut umum. Terima kasih. Baik. Saudara terdakwa, saudara penasihat hukum sudah mengerti ya dengan inti surat dakwaan, surat tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Mengerti ya mulia. Saudara terdakwa dituntut 7 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Saudara mengerti akan hal itu? Mengerti ya mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan menanggapi atas surat tuntutan dari saudara penuntut umum? Kami akan menanggapinya yang mulia. Sudah siap dengan nota pembelaannya? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu. Baik. Saudara penasihat hukum, Majelis Hakim akan memberi waktu 3 hari ke depan ya untuk membacakan nota pembelaannya. Bagaimana? Sepakat yang mulia. Baik. Saudara Panitra, 3 hari ke depan tanggal berapa? Senin 24 Januari 2022 yang mulia. Baik. Sidang perkara pidana nomor 5 garing Bitsus PK garing 2022 garing PNTUL atas nama terdakwa Shena Rosemary pada hari ini Jumat 21 Januari 2022 dilanjutkan pada hari Senin 24 Januari 2022 dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa kepada penuntut umum agar tetap menahan dan menghadapkan terdakwa pada persidangan berikutnya. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tual yang mengadili pemeriksaan atas perkara tindak pidana perikanan dengan acara biasa nomor 5 garing Bitsus PNK garing 2022 garing PNTUL dengan agenda
tanggal 24 Januari 2022 dengan terdakwa Senon Rosemary. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa nomor 5 pada Petisi PK 2022 oleh PN-Tur atas nama terdakwa Senon Rosemary pada hari ini Senin 24 Januari 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penuntut umum siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Saudara penasihat hukum siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Saudara penuntut umum terdakwa atas nama Senon Rosemary telah menghadap muka persidangan ya? Sudah yang mulia. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Siap untuk mengikuti persidangan? Siap ya mulia. Baik, sesuai dengan perubahan sidang yang lalu, agenda sidang hari ini yakni pembacaan nota pembelaan oleh saudara penasihat hukum. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah telah siap dengan nota pembelaannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan bacakan nota pembelaan saudara, bacakan pokok-pokoknya saja ya. Baik yang mulia. Untuk sebelumnya izin untuk memberikan salinan pembelaan yang mulia. Baik, silakan maju depan. Baik, silakan kembali. Silakan. Terima kasih yang mulia. Nota pembelaan dalam perkara pidana nomor 5 kali Pitsus PRK dari 2022 kali PN-Tur Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual. Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan bahwa di dalam pembuktian hukum atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat terlihat jelas sangat telah memberatkan terdakwa baik secara moral maupun material atas dakwaan yang belum terbukti kebenarannya. Sebagaimana diatur pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nulum direntum nula wenasina privilege finali atau dalam istilah lain dapat dikenal tidak pidana tanpa kesalahan. Dakwaan ke-1. 1. Unsur setiap orang barang siapa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas pembidanaannya dalam perkara ini adalah terdakwa Senon Rosemary. Dengan demikian dakwaan 1.1 telah terbukti. 2. Unsur dilarang memasukkan siup, sikpi dan atau menggunakan siup, sipi palsu. Yang menjadi penting adalah terdakwa memasukkan surat bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan karena pendaftaran surat-surat yang telah PT Pertama Mega Konservasi lakukan tidak segera diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Maka dengan demikian dakwaan 1.2 ini tidak sepenuhnya dibenarkan sebab ada hal-hal yang majelis hakim pertimbangkan secara objektif dan subjektif. Dakwaan 2. 1. Setiap orang mengikuti dakwaan pertama. 2. Memodifikasi kapal perikanan wajib mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian, dakwaan 2.2 tidak sepenuhnya terbukti terlebih sebagian unsur telah dilaksanakan. Dakwaan 3. 1. Setiap orang mengikuti dakwaan pertama. 2. Yang melakukan usaha dan atau kegiatan pengolahan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 mengenai jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan. Terdakwa tidak memiliki pilihan lain selain menyetujuinya, sebab kerjasama dengan Christopher Wong akan semakin mempercepat pemulihan keuangan perusahaan dan menjamin keberlangsungan lapangan pekerjaan karyawan terdakwa. Dengan demikian, dakwaan 3.2 telah terbukti. Namun, kami mohon kepada majelis hakim memutuskan dan mempertimbangkan beban moral yang ditanggung oleh terdakwa. 3. Yang melakukan usaha dan atau kegiatan pengolahan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 mengenai jenis ikan yang dilindungi. Terdakwa menerangkan bahwa dirinya menyesal telah melakukan penangkapan pada jenis ikan yang dilindungi. Bahwa sebelum keterangannya pula, terdakwa menjelaskan bahwa sebelum perusahaannya berdiri, terdakwa telah melakukan analisis dampak lingkungan sehingga saat berdirinya perusahaan telah menerapkan CSR. Maka dengan demikian, dakwaan 3.3 telah terbukti. Kami mohon kepada majelis hakim mempertimbangkan kepatuhan yang dilakukan oleh terdakwa Senon Rosemary. Sebagaimana uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Senon Rosemary tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pembidanaannya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan 1, 2, 3. 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidak melepaskan meringankan dari segala tuntutan hukum. 3. Membebankan biaya perkara pada negara. 4. Memberikan hak terdakwa dan kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya. Demikian pembelaan kami selaku penasihat hukum terdakwa agar
Atas perhatian majelis hakim selama pembacaan pembelaan ini, semoga dapat dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim. Kami menyampaikan terima kasih yang mulia. Tual 24 Januari 2023. Baik, saudara penuntut umum mengerti dengan isi nota pembelaan dari saudara penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Apakah akan menanggapi? Kami akan menanggapinya yang mulia. Baik. Kami akan menanggapinya secara lisan yang mulia, bahwa kami tetap pada tuntutan kami yang mulia. Terima kasih. Baik, saudara penasihat hukum, apakah akan menanggapi atas replik dari saudara penuntut umum? Kami tetap pada pembelaan kami yang mulia. Baik. Dikarenakan proses jawab menjawab sudah selesai, maka pemeriksaan dinyatakan ditutup dan dilanjutkan pada agenda sidang berikutnya, yaitu pembacaan putusan oleh majelis hakim. Namun sebelum itu majelis hakim membutuhkan waktu 5 hari ke depan untuk bermusyawarah dan memutus perkara ini. Bagaimana saudara penuntut umum, saudara penasihat hukum? Baik yang mulia. Baik yang mulia. Baik. Sidang perkara pidana nomor 5 hari Pisus PRK dari 2022 kali Pentur pada hari ini, Rabu 26 Januari 2022 dilanjutkan pada hari Senin 31 Januari 2022 dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada penuntut umum akan tak menandang menghadapkan terdakwa pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tual yang mengadili pemeriksaan atas perkara tindak pidana perikanan dengan acara biasa nomor 5 garing Pinsus PRK garing 2022 garing Pentur dengan agenda sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 dengan terdakwa Senon Rosemary. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa nomor 5 garing Pinsus garing 2022 garing Pentur pada hari ini Senin 31 Januari 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penuntut umum siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Saudara penasihat umum siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, saudara penuntut umum terdakwa sudah menghadap muka persidangan ya? Sudah yang mulia. Baik, saudara terdakwa siap ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, agenda sidang hari ini jadi pembacaan putusan oleh majelis hakim. Oleh karena itu kepada saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan saudara penasihat hukum terdakwa, silakan dengarkan dan cermati pembacaan putusan oleh majelis hakim. Putusan nomor 5 garing Pinsus PRK garing 2022 garing Pentur demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah mempelajari pembelaan penasihat hukum, setelah mendengar tanggapan penasihat hukum terhadap pembelaan terdakwa, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, menimbang bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi, menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli, menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan, menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan ahli, menimbang bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat di persidangan, menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum. Menimbang atas pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat, menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Memperhatikan pasal 28A junto pasal 94 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan pasal 35 ayat 1 junto pasal 95 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini. Saudara terdakwa silakan berdiri. Mengadili, satu menyatakan terdakwa Senon Rosemary telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasukkan, menggunakan siup CP dan SIKP serta telah memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan menteri sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-1 dan ke-2. 2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Senon Rosemary dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 3 miliar rupiah dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti dan alat bukti untuk dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara yang berhubungan dengan perkara ini. 6. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Saudara terdakwa silakan duduk. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tua pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim ad hoc tersebut dengan dibantu panitera pengganti serta dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Bagaimana saudara terdakwa sudah mengerti dengan isi putusan dari saudara dari Majelis Hakim? Mengerti yang mulia. Saudara terdakwa atas putusan Majelis Hakim, saudara memiliki hak untuk berpikir-pikir selama 14 hari banding saat ini juga atau menerima putusan dari ini juga. Bagaimana saudara terdakwa? Mohon izin untuk berdiskusi dengan penasihat hukum saya yang mulia. Baik, silakan. Persidangan. Seburuk apapun, semenjengkelkan apapun, siapapun yang memancing amarah kita harus bisa meredam. Tidak bisa terbawa arus mereka. Penuntut umum sama penasihat hukum berantem, kita jadi tambah panas. Jadi kita tengah-tengah tapi harus dengan tegas. Diingatkan sekali, 2 kali, kalau nggak bisa juga silahkan keluar. Tidak perlu pakai marah-marah. Itu buang-buang emosi, buang-buang energi. Nanti bisa, mohon maaf, tensi tinggi, risiko. Karena banyak dari teman-teman kami yang seperti itu. Dengan tekanan yang begitu berat, ya tanggung jawab yang begitu berat, kita di persidangan terbawa suasana dari para pihak. Itu rugi sendiri ya. Ya, itu dari sikap majelis ya. Tuh. Tapi saya bangga bahwa ada semangat untuk melaksanakan itu dan saya yakin karena tadi sudah mendapatkan juara ya. Tentunya itu sudah baik ya dan terbaik dari adik-adik semuanya. Nah, tadi kan mood court-nya kan dari pembuktian sampai dengan putusan ya. Nah, dari pembuktian dulu yang perlu saya kritisi bahwa ketua majelis atau pemimpin sidang itu setelah mencocokkan identitas dari saksi, tentunya ditanya dulu saksi sehat apa enggak gitu ya. Karena kalau saksi tidak sehat, tidak enak badan, tidak bisa kita dengar sebagai saksi. Demikian juga terdakwa. Kalau terdakwanya sakit, kita tidak boleh memaksakan untuk bersidang. Harus kita tunda sampai benar-benar kesehatannya bisa untuk menghadapi sidang. Ya, itu. So kita tanya identitasnya, kita tanya kesehatannya, kemudian yang paling penting adalah ada tidak hubungan persaudaraan, pekerjaan dari saksi itu dengan terdakwa. Kenapa hal itu penting? Ada yang bisa menjawab? Kenapa hubungannya saksi dengan terdakwa wajib ditanyakan? Nah, menjaga kenetralitasan. Selain itu juga diatur secara limitatif di dalam KUHP. Jadi KUHP itu harus benar-benar dipegang untuk bersidang itu. Satu saja dilampaui maka bisa mengakibatkan batal demi hukum persidangan kita. Karena ada kualifikasi saksi mana yang bisa disumpah, saksi mana yang bisa mengundurkan diri, dan saksi mana yang bisa didengar tanpa sumpah. Ya, itu di pasal 168 kalau nggak salah. Ya. Kemudian setelah itu ditanya tanggapan dari lawan. Misalkan penuntut umum yang mengajukan, ditanyakan ke penasihat hukum, keberatan tidak dengan saksi ini disumpah? Harus. Kalau tidak keberatan boleh disumpah. Tapi kalau salah satu keberatan tidak bisa disumpah. Itu ada juga di KUHP ya. Pokoknya dari 168 ke sinilah itu. Keterangan saksi yang mana yang bisa disumpah, yang mana bisa mengundurkan diri, yang mana karena jabatannya, ada juga harus merahasiakan. Nah, itu tidak bisa didengar.
sudah dihadirkan, tapi karena jenis kerahasiaan jabatannya harus menyimpan rahasia, tidak bisa diungkap di persidangan, maka dia diperbolehkan mengundurkan diri dari saksi. Tuh. Jadi harus paham dulu ya, jangan sampai hukum acaranya nggak paham, sudah di tengah-tengah sidang bingung, tanya anggota satu nggak tahu juga, anggota dua nggak tahu juga. Jadi pada saat sidang tidak haram kita membawa kuhap di ruang persidangan, ya. Dan dari Mahkamah Agung juga sudah memperbolehkan membuka handphone hanya untuk mencari dasar hukum. Kalau dulu kan ada dilaporkan main handphone gitu. Padahal bukan main handphone, tapi mencari informasi terkait perkara itu, mencari aturan hukum terkait perkara itu. Tapi kalau mbak handphone lihat TikTok gitu ya, itu nggak boleh, ya. Karena semua sekarang itu di ruang sidang utama itu ada CCTV yang langsung dipantau oleh Dirjen Badilum, kalau kami ya Peradilan Umum, dan juga Pengadilan Tinggi. Jadi ada CCTV di atas ini. Kalau macam-macam majelisnya buka handphone isinya apa, terpantau. Karena itu real time dan bersuara. Bukan hanya gambar aja. Kalau gambar aja kan masih bisa dibohongin gitu kan. Tapi bersuara. Jadi kita sekarang itu sudah pengawasannya sudah semakin ketat, tidak bisa bermain-main dengan saat mengadili. Ya. Kemudian ahli, ya, ahli kalau pidana bukan saksi ya, tapi ahli, tidak ada saksi ahli, tapi ahli. Nah, itu sebelum memberikan keterangan atau memberikan pengetahuannya, itu wajib ditanya kualitas ahlinya seperti apa. Jangan sampai misalkan, karena jaksa ataupun penyidik kadang-kadang asal pokoknya dia tahu permasalahan ini, minta dari instansi terkait, misalkan dari Dinas Perikanan gitu ya, salah satu kabitnya gitu. Tapi dia tidak ada sertifikasi keahlian, tidak ada keahlian khusus terhadap masalah itu. Itu jadi kita bisa menolak. Saya seringkali menolak ahli. Kita jadikan saksi fakta, apalagi dia tahu permasalahannya, itu bukan ahli. Jadi ahli itu murni dari ilmunya, bukan dari kejadian faktanya, bukan saksi fakta. Itu baru bisa dikualifikasikan sebagai ahli. Ya. Makanya kita tanya sertifikasinya apa dia. Kemudian sudah pernah menjadi ahli di perkara apa, berapa banyak gitu. Kemudian yang tak kalah penting, kalau dia dari instansi, itu surat tugasnya mana. Kecuali kalau dia dosen itu yang dalam arti person ya, ahli di bidang perikanan, misalkan misal terkait jaring gitu ya. Nah, tidak perlu pakai surat tugas dari instansi, nggak apa-apa, dia membawa nama pribadi. Ya, profesor ahli apa gitu, itu tidak perlu. Tapi kalau dia diambil dari universitas, misalnya dari IAIN gitu, nah harus ada surat tugas paling tidak dari dekannya bahwa dia menghadap di sini itu sah, sepengetahuan dari institusinya, ya. Nah, terus kemudian tadi saya dengar, ini sedikit aja, kalau nggak salah dengar ya, dari penasihat hukum tadi pada saat pledoi, mana yang jadi penasihat hukum? Yang cowok. Tadi istilah tiada kesalahan, tiada pidana tanpa kesalahan, apa istilahnya? Salah. Itu tiada kesalahan tanpa undang-undang. Sebelum diatur ada undang-undangnya, maka tidak ada tindak pidana. Ya jangan sampai salah, penasihat hukum salah ngutip diketawain sama jaksanya nanti, penuntut umum ya. Jadi kalau yang
tiada kesalahan, tiada pidana tanpa kesalahan itu nulla poena sine culpa. Kesalahan itu culpa. Kalau yang disebut nulla delictum nulla poena sine privilegi poenali itu ya, tiada kesalahan tanpa diatur terlebih dulu dalam undang-undang. Jadi kalau undang-undang tidak mengatur, orang melakukan perbuatan itu tidak menjadi tindak pidana. Jadi harus ada diatur. Itu namanya asas legalitasnya. Ya. Jangan sampai salah. Itu kalau bahasa Belandanya tiada pidana tanpa kesalahan, itu bahasa Belandanya kunstraf zonder schuld. Itu lebih susah ya. Nah, tuh. Kemudian dari Ketua Majelis tadi juga masa pikir-pikir perkara pidana dan perdata berbeda ya. Mana Ketua Majelis tadi? Berapa waktu pikir-pikir tadi? Itu perdata. Kalau pidana adalah 7 hari. Ya. Nanti keenaan terdakwanya masih 14 hari, tenang-tenang aja. Padahal di sistem kita 7 hari tidak menyatakan apa-apa dianggap menerima berkekuatan hukum tetap. Nanti ketua majelisnya disalahkan. Saya di persidangan diberikan waktu 14 hari. Nah, KUHP pasal berapa atau aturan yang mana yang 14 hari itu? Jadi masa pikir-pikir itu adalah 7 hari untuk pidana. Kecuali adalah kasasi dan PK itu 14 hari setelah diberitahukan putusan bandingnya. Ya, berbeda. Kalau PK 6 bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Jadi jangan salah ya. Tuh. Itu pun masih bisa misalkan tadi menyatakan dengan diterimanya putusan ini maka berkekuatan hukum tetap. Tidak boleh majelis hakim menyatakan berkekuatan hukum tetap. Kenapa begitu? Karena dalam waktu masih ada 7 hari. Misalkan hari ini tadi diputus, kemudian hari ini menerima, 7 hari ke depan dihitungnya setelah sidang ya, setelah diputus besoknya sampai 7 hari ke depan, itu masih boleh dia mencabut pernyataan dari yang menerima kemudian mengajukan upaya hukum banding karena masih dalam jangka waktu itu. Jadi berkekuatan hukum tetapnya itu 7 hari setelah dibacakan putusan. Di saat itu masih boleh, makanya disebut masa pikir-pikir atau mempelajari putusan. Bisa dicabut. Begitupun juga dengan banding, sudah menyatakan banding, sudah dikirim, sebelum diputus masih boleh dicabut. Sepanjang putusan itu belum diputus, masih boleh dicabut. Nanti dibuatkan akta pencabutan, dikirim ke pengadilan tinggi. Jadi pengadilan tinggi mengembalikan dengan tanpa ada putusan, ya. Itu. Dan jangan lupa untuk membuat putusan pasal 197 itu harus benar-benar dipedomani. Nanti yang akan menjadi hakim itu hukum acara benar-benar bisa dipelajari dengan seksama ya. Tapi kalau untuk belajar di mood court ini saya sudah acungi jempol keberanian dan ketegasan dari teman-teman semua, dari semua tadi sudah bisa terpancar bahwa sudah tahu hukum acaranya, tahapan-tahapannya sudah paham ya. Cuma dalam memberikan intonasi di persidangan harus dengan lembut ya. Sekalipun itu dengan terdakwa yang menjengkelkan. Karena kadang-kadang kan terdakwa gitu berbelit-belit ngalor ngidul, kita cukup aja. Kalau kamu berbelit-belit itu jadi pertimbangan yang memberatkan. Itu pilihan kamu. Kalau jujur, mempermudah, maka akan jadi pertimbangan untuk meringankan kamu. Begitu ya. Apalagi nanti dengan adanya KUHP yang baru. Sudah ada yang mempelajari KUHP yang baru belum? Nah, mindset
kita sebagai hakim itu berubah total, ya, karena beda sekali dengan KUHP yang lama. Dengan WPS itu sudah beda banget. KUHP nasional kita ini lebih menghargai hak asasi dari terdakwa. Pidana penjara itu adalah sebisa mungkin dijauhkan. Jadi ada tindakan, ada kerja sosial dan sebagainya. Dan hukuman mati bukan menjadi pidana pokok, tapi pidana khusus atau pidana istimewa. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun dalam binaan itu dinyatakan berkelakuan baik, dapat diubah menjadi seumur hidup atau pidana tertentu paling lama 20 tahun. Ya. Jadi pidana mati itu bukan dihilangkan tapi diminimalisir untuk dilaksanakan. Karena hak untuk mencabut nyawa itu ada di tangan Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Jadi semaksimal mungkin jangan dijatuhkan hukuman mati, ya. Jadi itu semua diatur, penjatuhannya itu harus caranya seperti apa, itu di mana bagaimana, itu harus sepersetujuan dari terpidananya, ya. Tuh. Dan tadi ada sedikit juga untuk kalau dari penasihat hukum sih seingat mereka ya terserah aja. Tapi tidak boleh di dalam persidangan itu menyimpulkan suatu keterangan saksi. Jadi kesimpulannya bahwa nah itu tidak boleh. Nanti silakan Ketua Majelis, kesimpulan disampaikan pada saat pembelaan saudara. Jadi tidak ada kesimpulan. Ya, majelis pun tidak boleh. Jadi kesimpulannya saudara, nah itu tidak boleh. Tidak boleh menyimpulkan. Karena untuk menyimpulkan itu harus berdasarkan keterangan saksi, kemudian adanya bukti yang lain, ya, saksi satu dengan saksi yang lain bersesuaian, didukung alat bukti yang lain, surat, adanya barang bukti, keterangan terdakwa, baru nanti di dalam pertimbangan maka majelis berkeyakinan, makanya harus ada keyakinan hakim di putusan itu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan. Kalau tidak yakin, hakim tidak usah menjatuhkan putusan. Kalau tidak yakin kok itu, makanya diharuskan ada kata-kata meyakinkan. Jadi hakim yakin, ya. Kalau dua majelis ini, tiga majelis hakim ini ada yang berbeda pendapat, bagaimana sikap ketua majelis? Jadi ketua majelis, kalau dalam musyawarah ini bertiga, ada satu atau dua yang berbeda pendapat, sikap ketua majelis bagaimana? Saat musyawarah sebelum menjatuhkan putusan. Diambil suara terbanyak. Terus yang ini, yang beda pendapat, dihiraukan. Ya apa? Apa istilahnya? Ada yang bisa jawab? Apa istilahnya beda pendapat? Dissenting opinion. DO itu istilahnya kalau kami ya. Dissenting opinion itu adalah berbeda pendapat. Dari tiga, satu berbeda pendapat, tidak boleh diabaikan. Harus ada kesepakatan bulat, atau kalau tidak sepakat bulat maka dicantumkan setelah pertimbangan yang menentukan tadi dua orang ini, kemudian bahwa hakim anggota satu berbeda pendapat dengan pertimbangan dimasukkan di situ pertimbangannya dari yang beda pendapat, ya. Tetapi pada saat penjatuhan vonisnya atau serahmahnya mengikuti yang dua karena dia kalah suara, itu ya. Kadang-kadang ketua majelis pun kalah suara, gitu, ya.
Boleh, ketua majelis berbeda pendapat boleh, tapi yang dipakai tetap suara terbanyak. Dan itu yang menguntungkan terdakwa. Ya, yang menguntungkan terdakwa. Kalau beda pendapat tapi merugikan terdakwa, maka tidak dipakai. Karena asasnya itu penjatuhan pidana adalah yang menguntungkan terdakwa. Ya. Tetap kita menghargai hak asasi manusia. Dia sebagai terdakwa tetap punya hak-hak untuk dilindungi. Ya. Kemudian dari yang sudah saya sampaikan ini, mungkin mumpung ada saya ya, mungkin bisa saya jawab. Ada yang mau ditanyakan terkait hukum acara di persidangan ya, untuk pembukaan pembacaan dakwaan, kemudian eksepsi, putusan sela dan sebagainya. Sudah paham jenis-jenis dakwaan? Ada berapa coba? Ada berapa? Ada yang mau angkat tangan? Ayo. Ini kan sudah dapat hukum acara pidana kan? Nah, ayo. Nanti saya tanyakan dosennya loh. Yang di dalam siapa? Ya, silakan. Nggak boleh baca lo ya. Nggak boleh ngerpek. Kalau ngerpek di HP saya nggak pakai. Ayo yang lain. Kalau buka HP semua ya bisa semua. 5. Apa saja? Jadi tunggal, subsidiaritas, alternatif, kumulatif, kombinasi. Nah, ya. Nah, kombinasi itu ada macam-macam, ada 3 kombinasi. Alternatif subsidiaritas, alternatif kombinasi, kumulatif, ya. Kemudian subsidiaritas kumulatif. Ada 3. Jadi pada saat pertama kita nanti, kalau ini saya anggap adik-adik nanti jadi hakim semua ya. Nanti kan ada mutor kan. Nah, menerima berkas dari ketua majelis, ketua pengadilan. Majelis membacakan pertama kali dilihat dakwaannya. Dakwaannya ini kumulatif. Oke. Benar enggak dakwaan itu kumulatif? Kalau untuk kumulatif, dakwaannya sejenis atau tidak sejenis? Kumulatif ya. Tandanya apa kalau kumulatif? Kalau atau itu alternatif. Kumulatif itu dan, tidak ada dan atau. Dakwaan harus jelas dan atau. Bukan bunyi pasal ini, tapi dakwaan. Jadi tunggal itu 1, subsidiaritas, primer, subsidiar, lebih subsidiar lagi, banyak. Ya. Kalau subsidiaritas itu sejenis atau tidak sejenis? Contohnya apa? Nah, 340 dulu, berencana dulu, baru 338, 351 ayat. Nah, tuh, itu subsidiaritas. Kalau alternatif itu tidak sejenis, misalkan penipuan atau penggelapan. 372, 378 itu, ya. Jadi udah paham ya, harus paham itu. Nanti kalau ujian perbedaannya apa gitu. Pembuktiannya juga beda. Kalau subsidiaritas, primer dulu dibuktikan. Kalau primer tidak terbukti, baru subsidiar. Kalau subsidiar sudah terbukti,
lebih subsidiar tidak perlu dibuktikan. Ya, tapi kalau alternatif karena atau cukup dibuktikan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Satu saja. Tapi dipilih mana yang paling sesuai. Ya. Kalau kumulatif semuanya dibuktikan. Dakwaannya ada 4 ya, 4-4-nya dibuktikan karena di situ disebut dan kalau dan tidak boleh ditinggal. Aku dan kamu berarti berdua harus kemana-mana gitu. Kalau aku atau kamu salah satu pilih yang mana, aku hidup atau kamu mati itu. Ya, harus diingat-ingat itu. Nah, setelah baca dakwaannya, jenis dakwaannya, kemudian dilihat pasalnya. Pasal ini bisa ditahan apa tidak ya? Ketentuan untuk bisa ditahan, ancamannya 5 tahun atau lebih, jangan di atas 5 tahun atau lebih, itu ya. Kalau di atas 5 tahun berarti 5 tahun nggak bisa ditahan. Jadi 5 tahun atau lebih, tuh. Ya. Kemudian bisa tidak dia didampingi penasihat hukum, kewajiban karena setiap perkara dengan kriteria yang tadi 5 tahun atau lebih, ya, yang tidak mampu membayar penasihat hukum, hakim wajib menunjuk penasihat hukum dengan biaya dari negara. Itu ketentuannya yang tidak mampu, ya, tidak mampu. Kalau 5 tahun tapi dia mampu, batal kewajiban itu. Kecuali hukuman mati atau seumur hidup itu wajib. Terus kalau sudah majelis menunjuk tapi terdakwanya tidak bersedia didampingi meskipun dia tidak mampu, boleh apa enggak? Kamu ancamannya 15 tahun, kamu pengedar narkoba, dakwaannya kamu saya tunjuk penasihat hukum dari LBH ini. Terus terdakwanya bilang, saya nggak bersedia, yang mulia, saya mau menghadap sendiri. Bagaimana sikap majelis? Bisa nggak terdakwa menolak penunjukan? Bisa nggak? Bisa. Boleh, karena itu hak. Ya, itu bukan kewajiban. Kewajiban bagi kita, tapi hak bagi dia. Dia berhak untuk menolak. Kemudian, terus gimana caranya, Bu? Kita udah nunjuk. Jadi catat di berita acara bahwa majelis hakim telah menunjuk terdakwa ini didampingi penasihat hukum, tetapi yang terdakwa menolak untuk didampingi penasihat hukum. Jadi nanti kalau ada pemeriksaan atau ada laporan bahwa sidangnya ini, ancamannya ini, tapi tidak didampingi penasihat hukum, ada berita acaranya. Itu, ya, harus hati-hati. Karena di persidangan itu rawan, kalau tidak paham hukum acara rawan. Apalagi kalau ada penasihat hukum yang kritis atau vokal. Kalau di Tulungagung sih masih aman-aman ya, nggak tahu kalau di Kediri ya penasihat hukumnya masih aman-aman gitu. Nah, kemudian setelah itu dakwaan, penahanan, penunjukan penasihat hukum, kemudian eksepsi. Ya, eksepsi itu pada banyak eksepsi. Ada daluarsa, ada nebis, hampir sama dengan perdata. Ya, kemudian ada juga bahwa hak penuntutan dari penuntut umum sudah gugur dan sebagainya. Jadi harus paham, dibaca alasan-alasan eksepsinya itu apa, bisa tidak dikabulkan, itu harus dengan pertimbangan yang matang. Kalau di eksepsi ditolak, berarti memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan persidangan. Harus ada putusan selanya. Oleh karena eksepsi dari
penasihat hukum terdakwa atau terdakwa ditolak, maka memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan persidangan. Lanjutlah dengan pembuktian seperti yang tadi, ya. Pembuktian seperti itu yang didengar pertama adalah saksi korban. Tapi apabila saksi korban masih berhalangan untuk menghargai saksi yang hadir saat itu, kita boleh mendengarkan saksi yang sudah hadir. Kan kadang-kadang polisi itu kan susah ya hadir gitu. Dia sudah hadir tapi korbannya nggak hadir. Masa kita harus nyuruh pulang Pak polisinya? Ini saksinya korbannya nggak datang Pak, besok lagi. Belum tentu besok dia bisa hadir. Daripada mempersulit atau memperlambat jalannya sidang, kita periksa saja. Tapi harus ada alasannya. Saksi korban nggak hadir karena apa? Harus dibunyikan di berita acara, sehingga kita tidak salah lagi di berita acara kita. Ya, oke. Nah, pembuktian dan sebagainya. Kemudian saksi adecak, demikian juga ditanggapi dari terdakwa. Tadi ada yang kelupaan dari majelis hakim, saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum tidak ditanyakan tanggapannya kepada terdakwa. Karena bisa saja kesaksian yang dihadirkan terdakwa pun disangkal oleh terdakwa. Ya, jadi wajib saksi siapapun yang didengar di persidangan, terdakwa wajib ditanya tanggapannya. Ada yang salah nggak? Ada yang benar? Ada nggak gitu? Kalau salah, diklarifikasi lagi kepada saksinya. Apakah tetap pada kesaksiannya atau membenarkan sangkalan dari terdakwa? Ya, jadi harus clear keterangan saksi ini. Kalau dia tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap menyangkal, ya sudah, di berita acara tetap ditulis seperti itu. Tuh. Karena nanti jadi pertimbangan kita, kualitas terhadap saksi ini bisa nggak mendukung saksi-saksi yang lain. Kita abaikan atau kita pakai, gitu ya. Dan saksi yang tidak disumpah, kualitasnya hanya sebagai dasar atau memperkuat keyakinan hakim. Ya, kalau hakim ragu-ragu, misalkan ini saksinya ini dari penuntut umum kok seperti ini ya, tapi didukung oleh keterangan saksi yang tidak disumpah, maka hakim menjadi yakin bahwa ada petunjuk bahwa saksi yang tidak disumpah ini menguatkan keterangan saksi yang disumpah. Jadi bagi petunjuk dan memperkuat keyakinan hakim. Tuh. Nah, kemudian setelah tuntutan, pembelaan juga harus hati-hati, dipertimbangkan seluruhnya pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Karena kalau tidak kita pertimbangkan pembelaan dari penasihat hukum, akan menjadi dasar bahwa putusan kita kurang pertimbangan hukum, bisa menjadi bahan untuk mengajukan peninjauan kembali atau kasasi, atau hakim salah menerapkan hukum itu bisa jadi dasar untuk mengajukan kasasi maupun PK. Ya, jadi benar-benar harus fix putusan kita. Apa yang kita putuskan di persidangan itulah yang dipakai. Karena kadang-kadang kita lupa sidangnya banyak gitu ya. Terus harusnya diputusnya 3 tahun, tapi diucapkan di sidang 3 bulan. Maka yang dipakai adalah yang diucapkan di persidangan. Ya, tidak boleh setelah diucapkan baru sadar selesai sidang ditutup, tadi harusnya 3 tahun gitu. Direvoi di putusan, tidak boleh. Karena apapun, makanya putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum harus terbuka untuk umum. Ya, ini baru perkara biasa, belum nanti perkara anak. Beda lagi. Nah, sekarang ini perkara biasa ya. Saya tanya, perkara biasa, kemudian misalkan 170 lah ya, pengeroyokan gitu ya. Salah satunya saksi adalah anak-anak.
Bagaimana caranya menyidangkan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, didampingi wali ataupun kalau anak-anak sebagai saksi anak harus juga ada dari PK, ya, Peksos ya, pekerja sosial. Kalau dia sebagai saksi, kalau dia sebagai terdakwa, Bapas, ya, Litmas itu. Nah kalau dia saksi, selain didampingi oleh Peksos dan walinya atau orang tuanya, ini yang di persidangan, bagaimana? Melepas toga, terus gimana? Oke, kalau itu ya. Terus ini hukum acara ini. Perbedaan anak dengan dewasa. Jadi sidangnya harus tetap tertutup. Ya, harus tetap tertutup. Karena anak dihadapkan persidangan tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali pihak-pihak. Dan hakim, penasihat hukum maupun jaksa atau penuntut umum melepas baju toganya. Bukan baju dinas ya, baju toga. Baju dinas ini blazer dan sebagainya dilepas nanti. Jadi toga harus dilepas. Ya. Kenapa begitu? Karena untuk menjaga psikologis anak. Meskipun dia sudah 17 tahun, ini kalau 17 tahun kan seperti udah dewasa ya, tapi umurnya masih tergolong anak, kita harus pakai sistemnya sidang anak, tertutup dan lepas semuanya. Kalau saksinya ini takut dengan terdakwa, bagaimana? Dia nggak berani memberikan keterangan kalau ada terdakwa, takut diintimidasi atau takut dilihat sama terdakwa dan sebagainya. Terdakwa dikeluarkan, oke, ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk melindungi kebebasan anak untuk memberikan keterangan di persidangan perkara biasa itu seperti itu. Nanti kalau sudah saksinya ini sudah selesai, saksi anaknya sudah selesai, kita pakai kembali dan sidang dinyatakan terbuka kembali. Ya, seperti itu ya. Jadi udah paham ya. Nah dari sekian ini masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, paham? Belas. Ya, ya nanti Pak dicatat yang bilang sudah cukup paham, nilainya nanti pemacara berapa? Nanti saya lihat. Namanya siapa? Mansur. Ya, nanti kan praktek di pengadilan kan? Ya, nanti saya kasih ke pembimbingnya, tolong Mansur diawasin, paham nggak hukum acara? Dites gitu. Iya, makanya ditolong aku kan? Nanti kalau nanti sampai saya sidang, kemudian saya tanya nggak paham, saya suruh kasih nilai C. Ya? Oke, Mansur. Oke, S apa enggak? Mansur S apa enggak? Bukan Mansur S ya. Bukan, Mansur saja. Oke, ya. Saya ingat masih, pokoknya rambutnya gondrong saja. Oke. Ada lagi? Ada yang masih mau bertanya? Cukup. Ya, mudah-mudahan yang bermain HP itu paham yang saya sampaikan ya. Karena etikanya kalau kita kuliah, kita mendengarkan orang berbicara, jangan sambil main HP. Nah, nyatet masa HP-nya di sini. Kalau begini ya boleh. Kalau HP-nya di sini masa nyatet begini, ya? Oke, ya. Saya paham anak zaman sekarang begitu, lebih sayang sama HP-nya daripada ilmu yang akan didapat. Ketinggalan berita sedikit aja sudah bingung, ya. Tapi kalau ketinggalan ilmu, apa-apa. Semester depan masih bisa ngambil lagi, gitu ya.
orang tua masih mampu bayar SKS-nya, ya, gitu. Nanti kalau sudah jadi orang tua baru paham, ya, ternyata cari uang susah ya, anakku jaluan, toy, mereka dituruti ngamuk, tapi si api jalur ganti, ya, itu nanti dia merasakan sendiri kalau sudah menjadi orang tua. Betapa susahnya kami ini berjuang mencari sesuap nasi, sedikit uang untuk membayar sekolah biar anaknya lebih pintar daripada orang tuanya, ya, lebih mulia derajatnya dari orang tua, lebih tinggi kedudukannya dari orang tuanya, bisa mengangkat derajat orang tua, ya. Mudah-mudahan yang di sini, apalagi ini IAIN, ya, tahu semua hukum agama dan sebagainya, larang dan sebagainya, lebih bagus lagi, ya. Kemarin saya sempat marah sama yang PPL, kalau yang di UIN kalau nggak salah itu PPL, ya, praktek pengalaman lapangan. Nah itu saya marah karena saya, mohon maaf, saya biasa on time, makanya saya tadi datang duluan. Saya paling tidak suka ditunggu. Kemarin penutupan kita jadwalkan jam, kalau nggak salah itu jam 9. Saya jam 9 sudah di ruang pertemuan, yang datang baru 10 orang. Alasannya beginilah, begitulah, beginilah, begitulah gitu. Jadi kalau masih muda, tolong hargai waktu. Waktu yang hilang tidak akan bisa kita dapatkan lagi, ya. Kita harus menghormati waktu. Jangan suka ditunggu dan jangan suka menyusahkan orang. Lebih baik kita menunggu dan membantu orang daripada dibantu dan ditunggu, ya. Itu kalau adik-adik punya prinsip seperti itu, mudah-mudahan kedepannya akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi sifat, habit akan menjadi akhlak, gitu, ya. Itu ya. Saya kira dari saya cukup sekian, mungkin sudah bosan dengerin saya ngoceh dari tadi, ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya berikan bermanfaat ke depannya bagi adik-adik semua. Saya doakan semuanya menjadi orang sukses, ya, dan ada penerus saya nanti, khususnya adik-adik yang cewek, ini banyak yang cewek, ya, karena hakim cewek itu sekarang susah, ya. Ini dicari hakim cewek yang berkualitas. Kualitas itu susah, ya. Kalau hanya punya ilmu banyak, semua kalau sekolah pasti punya ilmu, tapi yang berkualitas dan dapat mengabdikan ilmunya kepada orang lain, kepada sesama, itu jarang. Banyak yang pintar tapi tidak mau berbagi ilmu, dia mau pintar sendiri, takut dilangkahin orang, takut kalah dengan orang, sehingga dia nyimpan sendiri ilmunya. Itu namanya tidak berbagi pada sesama, ya, apapun itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Baik, luar biasa sekali masukan-masukan dari Ibu Ketua. Baik teman-teman, ya, setelah ini ada sesi foto bersama dan kita masih menunggu staf untuk melaksanakan tugasnya.
Penyerahan cindera mata dan kenang-kenangan dari Mapolres Syariah Hidayah Kediri. Yang dalam hitungan 3 semuanya bilang fasya. 1, 2, 3. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Ibu Sirwan Nur Indah, Asisten Hukum, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Baik teman-teman, jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu karena ada pengumuman dari Pak Habib.